Pak Gali, sesuai dengan jadwal tanggal 20 itu kan jadwal Pak Gali untuk saya datang supervisi dan juga nanti di video gitu. Lalu sekarang persiapan Pak Gali sudah sampai di mana? Lalu apa yang akan diangkat? Rencana kemarin itu ya PKN ya, PKN ya, di jadwal itu kan sudah ada ya PKN. Itu apa Pak yang mau diangkat? Ya, Tentang betul apa? Bu. Sesuai jadwal perencanaan itu saya akan mengangkat tentang pelajaran pendidikan Pancasila, itu tentang perilaku penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya. Itu. Jadi nanti materinya kan secara bertahap untuk di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat itu kan sudah tersampaikan. Nah, di sini untuk penguatan dan juga mengetahui tingkat pemahaman anak sampai di mana dengan membedakan, mengelompokkan perilaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Seperti itu, Bu. Nanti minta tolong ini berikan yang terbaik gitu. Lalu nanti kita mencari hari, kalau tanggal 20 mungkin sekitar tanggal 24 deh, 24 kita akan berkumpul dengan teman-teman semua. Lalu kita akan bersama-sama melihat hasil dari Pak Galih mengajar, lalu kita akan saling memberikan umpan balik gitu. Dan nanti tolong dipersiapkan dengan baik supaya nanti semua berjalan dengan lancar. Ya, baik, Bu. Ada apa yang perlu dibantu dari sekolah atau tidak? Mungkin saya perlu bantuan teman untuk mengawasi kamera HP itu, sama mungkin kontrol waktunya, Bu. Iya. Takutnya nanti kebablasan. Ya, oke lah kalau gitu. Nanti untuk rencana pembelajarannya kalau sudah fix, ya, nanti jangan lupa ya besok bisa ke saya, mungkin saya bisa melihat dulu. Baik, Bu. Ya, oke. Untuk perencanaan pembelajaran sih sudah siap. Iya. Cuma memang mungkin perlu ada sedikit koreksi lagi. Iya, ya. Gitu. Ya, siap. Oke. Mungkin contohnya seperti iya, ini. oke ya, sebentar ya. Oke. Ya nanti saya ini ya Pak ya, saya cermati lagi. Namanya kita belajar semuanya memakai proses. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Gali. Ya, terima kasih, Bu Dewi. Yuk, mari. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Sekarang kita akan mulai kegiatan belajar pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai, apakah anak-anak sudah siap? Ya. Sudah siap semua? Ya. Masih lemes. Sudah siap? Siap. Oke, yuk. Nah, kita sudah awali dengan tegur sapa. Setelah tegur sapa, kita mau apa, anak-anak? Doa bersama. Nah, berdoa bersama. Siapa yang mau mimpin doa pagi hari ini? Oke, Jason, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa Bapak kami. Mari teman-teman. Kita bersatu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada Di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar PKN ya, sesuai jadwal ya. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak sudah sarapan? Sudah. Sudah? Ya. Berarti kalau sudah sarapan, semangat dong belajarnya. Iya.
Semangat gak? Semangat. Semangat. Nah kalau semangat, yuk kita nyanyi dulu. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, dengan sikap berdiri ya. Oke, yuk berdiri yuk. Oke, berdiri. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, boleh duduk lagi. Oke. Tadi ada yang suaranya keras, ada yang miring, bungkuk. Terus ada apa lagi ya? Yang suaranya biasa aja. Gimana nih? Katanya sudah sarapan. Yuk, kita bangkitkan dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Oh, oh. Oh, oh. Ya. Oke. Nah, anak-anak semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Penerapan sila Pancasila. Penerapan sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu bersikap atau berperilaku yang baik. Nah, tanpa kita sadari ternyata hal itu semua sudah tertuang di dalam apa, anak-anak? Sila-sila Pancasila. Betul. Siapa yang hafal Pancasila? Angkat tangan. Hendri, hafal nggak? Ya, oke, semua hafal. Coba salah satu siapa yang berani? Oke, Jason. Sebutkan sila-sila Pancasila, Jason. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul nggak anak-anak? Betul. Betul. Ada yang mau maju berdiri lagi untuk menyebutkan sila-sila Pancasila? Henry, oke, boleh. Berdiri boleh. Mau di depan sini boleh. Ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nah, Pancasila tadi sudah diwakilkan ya teman-teman kalian ya, ada Henry dan Jason. Sekarang Pak Galih mau tanya ke Fikri nih. Fikri, Pancasila, landasan ideal negara Indonesia, landasan ideologi bangsa Indonesia. Gambarnya apa? Burung Garuda. Nah, seperti tadi ya yang di depan tadi ya, lambangnya ya. Oke, mana ini? Nah, ini ya. Ya. Burung Garuda di mana? Bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. iya betul, menggenggam pita, bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan bahwa kita dalam bertindak harus sesuai sila-sila Pancasila. Coba sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah.
Berdoa, apalagi menjalani ibadah, menjalankan ibadah, Jaga kesehatan tubuh. menjaga kesehatan tubuh, apalagi Hah? apa? silaturahmi, Apa? bersilaturahmi, Oh, bersilaturahmi, keren. Apalagi? Oke, kalau perilaku, contoh perilaku yang baik di lingkungan sekolah, tidak mencolek dinding sekolah, tidak mencoret dinding sekolah. Kamu lakukan nggak, Nathan? Bagus. Apalagi? Oh, betul bersapa dengan Bapak Ibu guru. Oke, keren. Apalagi? menjaga attitude di sekolah. Oh, menjaga attitude. Apa itu attitude? Attitude itu jadi perilaku. Oh, perilaku, keren. Apalagi? Menjaga kebersihan. Oke. Apalagi? Tidak mengotori tembok. Tidak mengotori tembok, tadi sudah tidak mencoret-coret tembok. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Apa? Ada lagi? Tidak mengambil barang bukan punya kita. Oh, tidak mengambil barang milik orang lain ya, yang bukan punya kita ya. Ya. Oke. Tidak merusak lingkungan sekolah. Tidak merusak lingkungan sekolah. Banyak ya, contohnya ya. Ya. Oke. Nah, selain itu, kalau perilaku yang baik di masyarakat, ayo masyarakat. Tadi sudah ada yang disebutkan Fikri waktu di lingkungan rumah, tapi tadi lebih tepat kalau ditempatkan pada lingkungan masyarakat, karena berhubungan dengan kehidupan bersosialisasi, kehidupan bermasyarakat. Apa tadi, Fik? Apa? Silaturahmi, betul. Loyong. Gotong royong. Apalagi kalau di dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga lingkungan supaya apa? Kotor. Oh, supaya aman. Oke, bagus. Apalagi? Mengikuti upacara. Ya, mengikuti ini pemilihan presiden. Oh, mengikuti pemilihan presiden. Oke, pemilu ya? Ya. Oke, apalagi? Apalagi? Pemilihan umum. Iya, pemilihan umum. Oke. Rapikan barang di supermarket. Apa? Rapikan barang di supermarket. Merapikan barang di supermarket. Coba silakan itu sama umum. Oh, itu di tempat umum. Jadi ketika belanja tidak asal ambil ya. Tidak ambil membuat berantakan ya. Ya. Ya kan? Oke, boleh. Oke. Nah, tadi ini sudah. Nah, tadi kita sudah mengulik ya, mengupas tentang ini. Apersepsi. Jadi tadi Pak Gal mengajak kalian untuk membangkitkan ingatan kalian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya kan? Yang ketika pertemuan pertama tadi kita sudah belajar tentang apa itu Pancasila, ya kan? Terus yang kedua tentang bagaimana kita bersikap sesuai sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, kali ini Pak Gale ingin tahu apakah kalian masih ingat itu. Nah, itulah yang jadi tujuan pembelajaran kali ini. Jadi kita mengulang kembali. Pak Gale ingin tahu kalian sudah ingat dan apakah sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, yuk. Sekarang, Pak Gale mau membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Ya. Caranya adalah sweet.
sepatu. Enggak. Karena berdua. Ini apa? Jempol. Jangan kita mah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Maunya apa, Dek? Mainnya. Gunting kertas batu. Iya. Oke, semua setuju nggak? Bisa. Setuju nggak? Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Oke. Nah, kali ini Pak Gale ingin Nathan dengan Jason sweetnya ya. Terus Henry dengan Fikri sweetnya. Oke, sekarang Nathan dengan Jason terlebih dahulu. Wait. Henry nanti dengan Fikri. Lanjut. Gunting kertas batu. Oh. Oke, siapa yang menang? Nathan. Ini Jason yang kalah ya? Oke, sekarang Henry dengan Fikri. Gunting kertas batu. 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 Up. Menang siapa? Menang siapa? Fikri. Yang kalah? Henry. Oke, berarti sekarang kelompoknya adalah yang menang dengan yang menang, yang kalah dengan yang kalah. Setuju tidak? Yo. Setuju? Setuju. Berarti Nathan ke satu kelompok dengan siapa? Fikri. Fikri. Jason satu kelompok dengan siapa? Mas Henry atau Henry? Henry. Ya, Mas Henry, boleh minta tolong botol minumnya taruh sana dulu, taruh loker dulu. Oke, boleh di situ. Sekarang kita buat mejanya saling berhadap-hadapan. Yo, ya diputar Henry. Karena di sini ada kerja kelompok. Oke, ya. Nah, kali ini anak-anak, kalian sudah kalian buat kelompok, di mana dalam lembar kerja pertama ini kalian akan belajar untuk apa? Menempelkan puzzle. Nih, sekarang Pak Gali bagikan dulu ya kertasnya ya. Ini kerja kelompok jadi bersama-sama. Sebentar, sebelum amplopnya dibuka, di dalam amplop itu sebelum dibuka, di dalam amplop itu akan ada potongan sebanyak 12 potongan puzzle bergambar lambang negara Indonesia. Apakah itu? Garuda Pancasila. Pak Gale beri waktu berapa? 10 menit untuk menyusun puzzle, lalu menuliskan bunyi sila-sila Pancasila. Oke, setuju tidak? Mudah apa sulit? Mudah. Hah? Mudah. Oke, silakan boleh dituang. Bekerja sama. Oke, susah ya? Digeser dulu sini mejanya biar bisa dekat. Berdiri dulu. Berdiri. Berdiri Henry berdiri dulu. Jangan teman. Tunggu dulu Henry. Ya. Berdiri, geser sebelah sana. Geser ke sini.
Atau Jason ke sini. Jason ke sini, Jason. Nathan, berdiri di samping Fikri, Tan. Nempelnya di sana, Tan. Kejauhan nanti kamu. Oke. Yuk, silakan ditempel membuat menjadi lambang Garuda. Ditempel, nggak usah pakai kursi. Berdiri aja nggak apa-apa. Berdiri, ya. Ayo, Jason, kerja sama Jason. Berarti sampai jarum panjang kakak 8 ya. Orang dulu dah. Ini yang mana? Jangan copotin. Ini ada tempelannya. Ini buat nempel ya. Disusun. Yang dilepas ininya. Yang dilepas bagian putihnya aja ya, nih kan. Kan ini bisa nih. Nah, jadi bisa ditempel ya. Nih. Ayo, bisa enggak? Bisa. Ayo, siapa nih yang bisa cepetan? Dengan rapi tentunya. Ini apa ini? Wih, Jason dan Henry Kita sama. kerjasamanya terjadi. Angin. Tapi aku lihat ini. Bagaimana? Kan gini. Ya enggak? Jadi. Dibuka. Mana nih bagian mana? Bagian mana? Nah, dibuka ya, jangan ditutup biar ketahuan. Ini kita sama. Kemana yuk? Kalau sudah kepala terus apa? Yo, diskusi dalam tim, ayo. Sudah terbentuk. Ini pasangannya nih. Gak apa-apa, yuk. Tuliskan bunyi sila-silanya kalau sudah. Boleh ambil pensil, pulpen. Ada nggak? Tenang saja, waktunya masih cukup. Oke, udah mau selesai nih bentuknya. Ayo temukan mana lagi? Apakah betul? Apakah betul?
Nanti sampahnya tolong diambil ya, dibuang tempat sampah ya. Sudah selesai? Jason, Henry? Sudah? Judulnya apa? Di sini boleh, di sini. Enggak. Kalau sudah tuliskan bunyi sila-sila Pancasila. Ayo. Sudah? Jaga kebersihannya ya. Ya. Pancasila. Oke. Jaga kebersihannya. Ayo. Masih ada waktu, tenang saja. Jaga kebersihannya. Ayo Mas Hendri. Enggak pertama apa? Oke, boleh duduk dulu Jason. Kan lebih enak kan berdiri, interaksi komunikasi di dalam tim lebih mudah kan? Dua. Mudah atau sulit? Mudah. Kursinya dirapin lagi dong. Yuk. Oh, sini enggak, masih kelompok. Masih kelompok. Kursinya. Ya. Jason, mudah atau sulit? Udah. Mudah. Oke. Tiga. Oh iya, namanya siapa saja ditulis. 4 kali sampai lupa. Walaupun 4 kali hafal tulisan kalian, ya. Nama anggota kelompoknya ditulis. Empat. Apa? Lima.
Sudah? Oke. Tepuk tangan dong buat kita semua. Hebat. Ya, tadi di dalam kelompok apakah saling menyampaikan pendapat? Aktif semua? Menyampaikan pendapatnya? Oh, menyampaikan dong semuanya. Buktinya apa? Menyusun puzzle-nya bareng-bareng, ya kan? Ya. Oke. Sekarang siapa yang mau berdiri ke depan dari perwakilan kelompok untuk menyebutkan atau menampilkan hasilnya? Oke, kelompok pertama ada Jason. Berarti nanti kalian ya. Nih di depan nih. Berdiri. Kelihatan. Ya. Untuk kelompok kedua, amati gambarnya sudah lengkap, sudah betul? Nah, Betul nggak? betul. Ada yang kebalik tidak? Tidak. Tidak. Oke, sudah benar ya? Oke. Tidak apa kalau nempelnya belum rapi, tidak apa-apa ya. Yang penting kan kalian sudah memahami isinya. Oke, sila-silanya benar nggak? Benar. Yakin? Coba. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Henry, sila kedua apa nih Henry? Dibaca Henry. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul tidak kelompok dua? Apa? Nggak dengerin kan? Benar. Apa coba? Mungkin nanti benar. Oke, sila ketiga. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Betul? Betul. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul nggak? Betul nggak? Kelompok dua. Benar. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul tidak? Benar. Oke, good, silakan duduk. Sekarang kelompok dua siapa yang akan maju? Negeri. Copot. Sudah tampilkan. Nah, kelompok satu amati gambarnya apakah sudah betul? Ini dari yang ditampilkan oleh Fikri. Sudah betul belum? Sudah. Sudah? Yakin? Oke. Untuk coba bacakan Fikri, sila-silanya Fikri. Per satu-satu ya. Tuhan yang Maha Esa, Betul nggak? Betul. Nomor 2. manusia yang adil dan beradab, Sila ketiga. persatuan Betul. Sila keempat. dan yang dibuat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Sila kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Sudah betul semua? Betul. Oke, beri tepuk tangan bagi kita semua. Keren. Boleh Pak Karifika? Terima kasih Fikri. Boleh duduk lagi. Ya, ini ada yang klaimnya apa? Double clicknya nempelnya udah nggak kenceng ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah memahami tentang lambang negara Indonesia. Oke. Dari dua gambar ini, apakah sama? Sama. Kakinya doang. Hmm? Cengkram kakinya doang berbeda. Kenapa cengkramannya? Oh, kebalik ya? Kebalik atau tidak? Tidak, karena tidak seimbang. Nah, yang kakinya ini ya dua-duanya ini terbalik, tertukar. Nih, kita lihat untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, lihat di atas lambang negara kita. Pitanya ke atas atau ke bawah? Atas. Hah? Berarti harusnya bagaimana ini? Harusnya bagaimana?
ditukar. Begitu juga dengan kelompok 1, pitanya harusnya ke atas atau ke bawah ini? Ke atas. Ke atas. Jadi apa yang harus dilakukan? Ditukar. Ditukar. Sudah? Sudah ditukar? Sudah. Oke. Kompak sekali ya. Ternyata dua kelompok ini tertukarnya sama. Tapi tidak apa-apa, namanya juga belajar, ya kan? Yes. Kalau sekarang sudah benar? Sudah. Nah, sudah benar ya. Walaupun posisi menempelnya berbeda, tetapi tidak masalah, ya. Tidak masalah, yang penting sudah paham. Oke? Nah, yuk. Nah, di sini kalian sudah memahami lambang negara Indonesia, ya. Tadi bentuknya. Walaupun ada bagian yang tertukar, tetapi segera dapat kita perbaiki. Oke, selanjutnya nih. Pakai kapas. Nah, sekarang lembar kerja yang kedua. Ya. Nih, Pak Gale punya kertas dan amplop yang akan Pak Gale bagikan. Ya. Oke, jangan dibuka dulu. Iya, nggak apa-apa. Oh, mungkin Jason duduknya boleh mendekat ke sini deh, sebelah sini deh Jason, supaya tidak terlalu jauh. Oke. Nah, tugasnya kali ini anak-anak, di dalam amplop itu terdapat totalnya berarti 15 perilaku ataupun aktivitas, ya, yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kalian adalah mengelompokkan masing-masing perilaku ataupun kegiatan berdasarkan lingkungannya. Yes. Ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Totalnya ada 15. Jadi kalian harus berdiskusi untuk membedakannya. Ini tulis. Ditempel. Oke? Di dalamnya ada 15. Oke, boleh dibuka. Tidak usah terburu-buru, Pak Gale kasih waktu sampai jam 9 atau jarum panjang menunjukkan angka 12. Oke? Di dalamnya ada 15 perilaku. Di belakangnya sudah ada double tape, tinggal kalian tempel. Tapi sebelum nempel, kalian baca dulu anak-anak. Dibaca dulu. Itu termasuk di mana, lingkungan mana? Apakah rumah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sekolah? Ya. Diskusikan. Ya. Double tape-nya sampahnya boleh dimasukkan ke amplop saja anak-anak, biar tidak berterbangan. Dimasukkan ke dalam sini ya, sampahnya ini ya. Kembali.
Sampahnya dimasukkan ke dalam amplop saja ya, biar nggak berterbangan ya. Ya, tuh dikomunikasikan, boleh bertanya ke teman satu kelompoknya. Ya. Ayo, Hendri pegang apa itu? Masuk kelompok mana? Awas itu berterbangan. Matiin dulu ya. Ayo komunikasikan, ngobrolkan kalian, diobrolkan. Ada apa Mi? Apa? Mau naruh, oke. Udah? Ayo ke kelas dulu ya Mimi ya. Nah, boleh dibawa ke kelas. Sudah angkatnya? Ngobrol di dalam kelompok, ngobrol, ditanyakan, diskusikan, nggak usah buru-buru. Oh ya, terima kasih. Ya, Jason ini ya, snack nanti ya. Snackmu tak balik dari situ dulu. Ya nanti dilihat. Masukkan sini sampahnya. Dicek lagi boleh. Waktunya sampai jarum panjang tangga 12. Jadi nggak usah buru-buru. Ayo diskusikan, udah benar belum? Sudah. Diskusikan dulu di dalam kelompok. Ayo, obrolkan di dalam kelompok. Sudah. Itu Fikri masih melihat. Ayo diamati dulu, nggak usah buru-buru. Diamati, ayo, diamati. Mana yang ada yang tertukar tidak usah buru-buru, ya. Diskusikan dulu, waktunya masih lama. Boleh ditukar dulu. Apa? Oh ya, boleh dituliskan. Udah, Pak. Yang tidak membawa, sebenarnya tidak membawa juga nggak apa-apa. Boleh. Nama. Hmm? Oh ya, tulis nama kelompoknya di atas. Ayo.
Dah. Dah. Udah Pak Dik, pegang nih. Oke, sudah yakin? Yakin. Udah diskusikan dahulu. Dah. Hmm? Dah. Diskusikan dahulu tidak? Dah, udah tadi udah. Hmm? Udah. Benar. Benar. Udah yakin? Sudah yakin? Udah. Jason? Sudah? Oke, kalau sudah, tepuk tangan dong buat kita semua. Mantap. Sebelum kita bahas nih, tadi ada komunikasi nggak di dalam kelompok? Ada diskusi nggak di dalam kelompok? Hah? Ngerjain sendiri. Siapa yang ngerjain? Hendri ngapain? Ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Nathan sama Fikri, ada komunikasi nggak di dalam kelompok? Ada dikit. Ada, oke. Nah, sekarang kita coba komunikasikan ya. Ya, kita sampaikan ya. Kita bahas bersama-sama. Oke? Bisa? Ya. Siap? Siap. Deg-degan tidak? Ya. Yang pertama, di lingkungan rumah, siapa yang mau menyebutkan? Satu, Membersihkan rumah. membantu membersihkan rumah. Ada enggak? Ada. Ada. Oke, yang nomor dua, siapa yang baca? Hah? Terserah. Rajin mengerjakan PR di sore hari. Mana? Rajin mengerjakan PR di sore hari. Ada enggak di sini? Ada. Ada. Oke. Yuk. Selanjutnya. Siapa? Menemani adik bermain. Menemani adik bermain. Ada tidak di sini? Ada. Berarti setuju? Oke. Coba Henry dong gantian menyampaikan. Henry. Selanjutnya baca. Kasih kesempatan temannya. Ganti coret-coretin dong. Dapat uang saku. Mendapat uang saku. Setuju gak? Ada nggak? Ada. Oke. Terus apa lagi? Diskusi menu makan malam. Apa? Diskusi menu makan malam. Diskusi menu makan malam. Ada nggak? Ada. Ada. Di Bukan. Tipek. Dicentang seperti ini. Hendri. Diskusi makan malam ada tidak? Ada. Nah, oke. Jadi itu di lingkungan rumah ya. Tadi ada 5. Ya. Yang pertama apa? Membantu membersihkan rumah. Membantu membersihkan rumah. Yang kedua, Rajin mengerjakan PR di sore hari. rajin mengerjakan PR di sore hari. 3, Menemani adik bermain. menemani adik bermain. 4 ya. Menemani adik bermain. Terus 5. Mendapat uang saku. Ya. Ada yang belum disebutkan? Diskusi menu makan malam. Diskusi menu makan malam yang kelima ya. Oke. Itu untuk lingkungan rumah. Sekarang lingkungan sekolah. Berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa. Apa? Berbagi Bekal. Setuju nggak? Setuju. Beda lagi bekal dengan membawa bekal. Tidak membawa. Oke. Di sini Belajar tanpa memilih teman. apa? Belajar tanpa memilih teman. Belajar tanpa memilih teman. Setuju nggak?
Setuju. Oke, masuk berarti. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ada? Oke, gantian. Kerja bakti membersihkan jalan kompleks. Oh. Membersihkan jalan komplek itu lingkungan mana? Jangan. Apa? Masyarakat. Kita membahas lingkungan mana? Sekolah. Sekolah. Di lingkungan sekolah, Mas Hendri yang sekolah. Yang lingkungan sekolah Mas Hendri yang mana? Coba, yang lingkungan sekolah. Mana tulisan sekolah? Tulisan sekolah mana? Sekolah. Tulisan sekolah. Ini pulpen taruh dulu. Lingkungan sekolah mana? Tulisan sekolah. Nah, mana yang belum dicetak? Ini ada A, B, C, D, E. Mana yang belum dicetak? Yang belum dicetak mana? D. Apa itu D? Rapor belajar. Mendapatkan rapot belajar. Setuju nggak? Setuju. Oke. Selanjutnya Mengerjakan ulangan dengan jujur. apa? Mengerjakan ulangan dengan jujur. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Ada tidak di sini? Ada. Oke. Berarti itu tadi lingkungan sekolah. Apa saja di lingkungan sekolah? Berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa. Hmm? Berbagi Berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa. Belajar tanpa Yang kedua, belajar bersama tanpa memilih-milih teman. Yang ketiga, mengerjakan ulangan dengan jujur. Hah? Mengerjakan ulangan dengan jujur. Mengerjakan Ulangan dengan jujur. dengan jujur. Oke. Selanjutnya, kelas. menjaga kebersihan kelas. Ada yang belum disebut? Mendapatkan rapor belajar. Nah, mendapatkan nilai rapot. Kalian dapat nilai rapot nggak? Dapat rapotan nggak? Lama. Masih lama. Oke. Terus di lingkungan masyarakat. Kerja bakti membersihkan jalan komplek. Apa? Kerja bakti membersihkan jalan komplek. Nah, gitu dong yang mantap dong. Ada nggak? Setuju nggak? Ada. Oke. Terus Menggunakan hak pilih dalam pemilu. gantian dong. Ada. Apa? Ada? Ada. Oke. Akan hak pilih. Ayo gantian. Berkunjungi dan menyumbang di panti asuhan. Mengunjungi dan menyumbang di panti asuhan. Setuju nggak? Setuju ya. Terus apalagi? Tegur sapa dengan tetangga. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Oke. Terus apa? Jelas. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Oke. Ada setuju? Menengok tetangga yang sakit. Nah, menengok tetangga yang sakit. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi sudah ada 5 ya di lingkungan masyarakat. Apa saja coba ulangi? Kerja bakti membersihkan jalan komplek. Kerja bakti membersihkan jalan komplek. Yang kedua, Menggunakan hak pilih dalam pemilu. menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang ketiga, Menengok tetangga yang sakit. menengok tetangga yang sakit. Keempat, Tegur sapa dengan tetangga. tegur sapa dengan tetangga. Kelima apa Mas Hendri? Yang belum disebutkan. Apa ya? Ayo, berarti tidak memperhatikan kan Mas Hendri? Apa yang belum disebutkan tadi? Jason boleh bantu. Berkunjung dan menyumbang di panti asuhan. Apa Mas Hendri? Berkunjung dan menyambung di panti asuhan. Menyambung. Baca coba baca yang benar. Berkunjung dan menyumbang di panti asuhan.
berkunjung dan menyumbang di panti asuhan. Nah, oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, keren. Nah, itu tadi ya anak-anak. Kalian sudah belajar membeda-bedakan berdasarkan lingkungannya. Sekarang balik ke atas lagi nih. Pak Gale pengen tahu kira-kira itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa. Sekarang di lingkungan rumah, rajin mengerjakan PR. Kira-kira itu sila keberapa? Kedua apa itu bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti berhubungan dengan hak dan kewajiban. Oke, boleh. Itu kewajiban siapa ya kalau mengerjakan PR ya? Murid. Yang keras dong kalau ngomong, teriak aja bisa keras. Boleh. Mengerjakan PR itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajibannya siapa? Boleh. Boleh. Di mana? Di rumah. Di rumah. Siapa di sini yang rajin mengerjakan PR? Hah? Siapa yang malas mengerjakan PR? Ada. Yakin? Oke, berarti kalau ada PR dikerjakan terus ya. Janji ya? Nih. Oke. Bisa nggak kalau itu berhubungan dengan sila kelima? Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa nggak kalau dikaitkan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Bisa. Bisa. Oh bisa juga ya, karena kan adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban kalian di rumah untuk belajar ya. Jadi bisa juga ya berhubungan dengan sila kelima ya. Terus yang kedua, membantu membersihkan rumah. Ayo, membantu membersihkan rumah. Itu berhubungan dengan sila keberapa? Keberapa? Membantu. Oke, boleh. Sila keberapa lagi? Keberapa yang keras? Tiga. Tiga itu apa sih? Apa? Persatuan Indonesia. Bisa nggak kalau membantu membersihkan rumah itu dengan berhubungan dengan sila ketiga? Kalau tadi kan dengan sila kedua berarti berhubungannya dengan hak dan kewajibannya. Oke. Kalau dengan sila ketiga, kira-kira apa yang kok bisa berhubungan? Membantu membersihkan rumah. Apa? Dengan membantu tercipta kerjasama tidak anak-anak? Bisa. Bisa. Dengan saling membantu tercipta kerjasama enggak? Bisa. Tercipta kerjasama di dalam keluarga, di rumah. Dengan adanya kerjasama, apakah akan tercipta kerukunan? Ya. Dengan terciptanya kerukunan, apakah di dalam rumah tercipta persatuan? Ya. Nah, itu dong. Ih, kalian bisa ngomong kenapa pelit? Ya. Jangan takut. Ayo, kalian ayo dong belajarnya. Semangat. Yang ketiga. Yang ketiga apa nih kira-kira? Yang mana? Menemani adik bermain. Menemani adik bermain. Ya, berhubungan dengan sila keberapa? 1, 2, 3, 4. Menemani adik bermain. 3. Kenapa ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, kenapa? Menemani adik bermain kok berhubungan dengan sila ketiga? Bersatu. Apa? Bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Perbedaan apa? Bersatu dalam perbedaan permainan. Maksudnya bersatu dalam perbedaan permainan sama bermain.
Oh, yang satu menemani, yang satu bermain. Jadi saling bekerja sama, ya kan? Ya, mungkin orang tua sedang bekerja atau sedang memasak. Nah, kakaknya menemani adik, sehingga tercipta kerukunan. Oke, betul. Apalagi, boleh nggak dihubungkan dengan sila yang lain? Boleh? Boleh. Contohnya sila keberapa lagi? Kalau menemani adik bermain? 2. Kedua. Kenapa kok kedua? Manusia yang adil dan beradab. Iya, kenapa? Harus adil. Adil. Adilnya bagaimana? Buat bikin adik senang. Oh, membuat adik senang. Keren. Jelas. Oke. Terus perilaku berikutnya apa lagi nih? Aktivitas apa lagi nih? Mendapat uang saku. Mendapat uang saku. Ayo, berhubungan dengan sila keberapa? Dua, kewajiban dan hak. Oh, kewajiban dan hak. Aduh, hafal banget. Itu kewajibannya siapa sih? Kita anak-anak Oh, kalian kewajiban memberi uang saku. juga mendapatkan. Oh, mendapatkan. Oh, ini mendapat uang saku ya? Ya, Itu kewajiban atau hak kalau mendapatkan? kewajiban, hak. Hak dong. Hak atau kewajiban? Hak. Hak. Dan mendapat uang saku tuh, mendapat uang saku berarti apa yang kalian dapat, ya? Mau nggak dikasih? Kalau nggak dikasih apa yang dilakukan? Minta balik. Oh, minta lagi. Kenapa kok minta? Biar makin banyak duitnya. Oh, biar makin banyak duitnya. Kalau duitnya banyak mau buat apa? Ah, gantung sih ya. Tergantung apa? Gantung aku mau pakai berapa? Oh, sesuai kebutuhan ya. Ya. Oke. Selanjutnya, lingkungan sekolah Berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa. berhubungan dengan sila keberapa? Sila ke pertama. Pertama kah? Salah. Empat ya. Salah. Keempat? 5. Kalian bisa bagi saudara. Oh, kelima. Kenapa? Karena kan kita Bebas Bapak. karena kan Membagi kita bekal adil. dengan Karena kan kita adil. adil. Ada membagi makanan. Adil membagi makanan. Boleh nggak kalau aku lapar kok aku mau habisin bekalku sendiri? Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Hmm? Tidak boleh. Kenapa? Dari berbagi. Oh, saling berbagi. Oke. Selain itu bisa dihubungkan dengan sila keberapa lagi? 2. Kewajiban anak itu membagi makanan. Bukan kewajiban, itu hak. Ah, Masa kamu wajib berbagi sama Pak Galih? Boleh nggak? Nggak mau. Kamu harus berbagi sama Henry. Nggak mau. Nggak mau kan? Ya. Berarti kan itu hak, boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Berbagi itu kan. Nah, dengan berbagi akan tercipta apa? Adil. 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 Dan adilan tercipta kerukunan. Kerukunan. Yang berhubungan dengan kerukunan sila keberapa? 2. Sila keberapa? 3. Tiga. Oke, contoh apa lagi di lingkungan masyarakat? Dan kurang diskusi makan malam. Kan dilewatin, sudah. Kita ke sekolah. Kerja bakti menjalan kompleks. Yang lingkungan sekolah. Loh, Apa? Contohnya apa lagi? belajar tanpa memilih teman. Oh, belajar tanpa memilih teman. Oke. Berhubungan dengan sila keberapakah? Sila kedua kah? Sila kelima. Sila kelima kah? Ya, 5. Kenapa? Kita adil dalam belajar. Bukan. Belum tepat alasannya. Kita dapat Hak semua murid Hak semua murid untuk apa? untuk tidak memilih-milih atau membeda-bedakan. Ya, itu bukan hak, tapi malahan kewajiban. Kewajiban untuk tidak Satu. membeda-bedakan Satu. dalam berteman. Satu. Satu kah? 1. Kenapa kok sila ke satu? Kan itu. Kan kita kan meja kan tidak boleh menggunakan teman. Suku ras dan suku. Itu tidak boleh. Ada yang lebih tepat lagi.
Dua bukan. Sila keberapa? 3. 3. Kenapa kok sila ketiga? Menjaga 1. Harus bersatu. Bentuk bersatunya apa? bekerja sama. Tidak milih-milih teman, betul. Ya, dalam berteman tidak memilih-milih teman ya. Tidak milih-milih teman. Oke. Terus contoh apa lagi yang ada di lingkungan sekolah? Mengerjakan ulangan dengan jujur. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Kalau jujur berhubungan dengan sila keberapa ya? 1. 1. Kenapa? Karena kan itu tentang perilaku. Oh, tentang keyakinannya. Ya perilaku. Perilaku. Perilaku jujur bahwa kalau jujur Itu anak baik. anak baik. Orang itu anak bodoh. Bukan anak bodoh, tapi Anak jahat. tidak diajarkan oleh Tuhan untuk Bohong. berbohong. Kalian diajarkan untuk berbohong tidak? Tidak. Nah, oke, tadi lingkungan sekolah sudah. Apalagi boleh? Udah selesai. Belajar. Apa? Mendapatkan raport belajar. Oh, mendapatkan nilai rapot ya. Oke. Rapot belajar kira-kira berhubungan dengan sila keberapa? Kewajiban. Kewajiban. Hak murid. Rapot hak atau kewajiban? Hak. Kenapa hak? Dia bisa lulus sekolah. Biar lulus sekolah, apalagi Dia bisa cepat kerja. tempat kerja Dia bisa kuliah. berhubungan dengan rapot. Rapot. Dia bisa lulus. Berarti itu sila keberapa? 2. 2. Oke. Selanjutnya kalau di masyarakat Menjabakti membersihkan jalan kompleks. membersihkan jalan komplek. Kan sudah lingkungan masyarakat. Membersihkan jalan komplek itu berhubungan dengan sila keberapa? 4. 4 kah? 4. Kenapa sila keempat? Karena kan sudah lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Apakah ada mufakatnya, musyawarahnya? Tidak ada. Tidak, tapi belum tepat. Membersihkan jalan komplek kira-kira berhubungan dengan sila keberapa? 5. Kenapa kelima? Karena keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu artinya kita harus adil dalam kebersihan. Adil dalam kebersihan dilaksanakan bersama-sama ya. Royong. Nah, kalau gotong royong itu masuk ke sila keberapa? 5. Hmm? 5. Ada yang lebih tepat lagi sebenarnya. Boleh sih sila kelima. Adil ya, adil dalam menjaga kebersihan ya. Tapi ada lagi yang lebih tepat. 2. Bekerja sama. 2. 2. 3. Kenapa 3? Iya, kenapa kok berhubungan dengan sila ketiga? Bersatu mengerjakan kebersihan komplek, betul. Dan sila ketiga lebih tepatnya ya, karena di situ adanya kerja sama. Kalau dengan kerja sama ada yang marah-marah tidak? Tidak. Tercipta kerukunan? Ya. Iya, maka dengan tercipta kerukunan akan terjalin persatuan. Oke, apalagi sila di lingkungan masyarakat contohnya Menggunakan hak pilih dan pemilu. menggunakan hak pilih dalam pemilu. Oke, itu sila keberapa? 4. Keempat, kenapa? Karena kita mendapatkan hak dalam ini memilih pemilu. Mengikuti pemilu. Oke, apalagi? Apalagi? Saya Di lingkungan masyarakat Berkunjung dan menyumbang panti asuhan. berkunjung dan berhubungan dengan sila keberapa? sila ini nggak tahu ah. Ayo. Sila ke 3. 5.
3, 5, kenapa kok 3? supaya orang nggak lapar. Oh, supaya orang nggak lapar. Sebelum lapar dibahas dulu mau makan apa. Oh, kan ini berkunjung ke panti asuhan, bukan masalah lapar. Kamu udah lapar? Lapar nih Pak, ada lapar. Oke, sabar. Bentar lagi. Kenapa kau sila kelima? Tadi Fikri menyebutkan sila kelima. Kenapa? Berkunjung ke panti asuhan. Apa alasannya? Hah? Dengan kita berkunjung dan menyumbang ke panti asuhan. Nathan, nanti dong Nathan. Ya. Adil apa? Adil dalam berbagi makanan. Oke. Dengan berkunjung kita mengungkapkan rasa Adil. syukur, ya, berkunjung dan berbagi dengan orang yang Lain. membutuhkan. Ya, kita diajarkan atau diajak untuk saling peduli ya. Kan kalau di panti asuhan, maaf ya Tan ya. Bapak. Ini kan juga anak panti kan? Ya. Ah. Di panti asuhan rata-rata kan butuh biaya. Ya kan, semua panti asuhan butuh biaya untuk mencukupi. Nah, dengan datang berkunjung kita menyumbang, berarti kita sudah peduli, ya, peduli memberikan kasih sayang, berbagi harta benda pada panti asuhan. Dengan peduli panti asuhannya juga tertolong, ya kan? Iya. Tertolong untuk menjaga, merawat anak-anak yang mereka jaga, mereka rawat, ya kan? Yes. Jadi bisa itu masuk di sila ke-5. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini Paham. oh, udah paham. Pahamnya apa? Pahamnya apa? Tegur sapa dengan tetangga. Oh, tegur sapa. Tegur sapa itu berhubungan dengan sila keberapa? Tegur sapa sila ke 1. Yang kenapa kalau dengan sila pertama? Bersyukur kepada Bersyukurnya? tetangga yang diciptakan oleh Tuhan. Oke, boleh. Ada yang lebih tepat lagi. Kalau bertegur sapa dengan tetangga, apa? Yang lebih tepatnya berhubungan dengan sila keberapa? Kayak diskusi gitu. Ketiga, kenapa? Kenapa tegur sapa dengan tetangga kok berhubungan dengan sila ketiga? Kenapa? Ayo, nggak diketawakan, tapi mungkin bantu, saling bantu. Ayo, teman-temannya. Boleh. Soalnya kok ditegur sapa itu seperti diskusi. Diskusi, terus apa lagi? Kan ini tegur sapa berhubungan dengan sila ketiga. Kenapa? Bersatu untuk saling menyapa. Saling menyapa. Dengan saling menyapa akan tercipta apa? Kerukunan. Betul. Saling rukun, ya, saling peduli. Ya. Ya kan? Ya. Kalau saling rukun itu terjadi marah-marahan enggak? Enggak. Nah, coba kalau misal nih Nathan sama Fikri tidak bertegur sapa, saling marah-marahan, rukun nggak? Enggak. Kalau tidak rukun seperti itu, sila ketiga terlaksana atau tidak? Enggak. Tidak, karena terjadi perpecahan, saling bermusuhan. Betul nggak seperti itu? Salah. Hah? Salah. Salah ya. Jadi tadi ya, dari ini semua kita sudah belajar, ya, kita sudah belajar perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Menengok tetangga yang sakit. Iya, termasuk menengok dengan tetangga yang sakit, ya kan?
Yes. Menengok tetangga yang sakit itu juga menjaga kerukunan, peduli, sikap peduli, ya. Nah, di sini anak-anak kalian sudah belajar tentang perilaku di kehidupan sehari-hari sesuai sila-sila dalam Pancasila. Maka itu semua harus dilaksanakan, ya. Nah, anak-anak, pelajaran kali ini apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Nah, Apa yang membuat kalian senang atau menarik? Apa? Apa? Sila Pancasila. Oh, belajar tentang sila-sila Pancasila. Apa? bekerja kelompok. Oh, kerja kelompok. Oke, apalagi? Bisa mengikuti pelajaran yang ketinggalan. Mengikuti pelajaran yang tertinggal. Henry, apa yang membuat kamu menarik mengikuti pelajaran kali ini? Hah? Kamu senang nggak belajar hari ini? Senang. Apa yang membuat Henry senang? Apa yang membuat Henry senang? Merasa senang kenapa? Belajar kelompok, belajar bersama. Ya, oke. Terus ada nggak kesulitan yang kalian alami? Gak ada. Benar? Benar. Yang sulit apa? Apa? Sulit dari kaki-kaki cangkang. Oh, kesalahan waktu memasang itu ya, yang kaki yang mencengkram ya, Ya. ya kan? Kakinya dong. Diurin tuh. Nah, tadi semua salah ya, yang kaki ya. Ya. Nah, terus apa yang kalian lakukan ketika mengalami kesulitan? Perbaiki lebih ulang. Diulangi lagi, diperbaiki lagi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh dong, namanya juga belajar kan? Ya. Ya kan? Kalau belajar tuh boleh diperbaiki lagi. Kira-kira ada yang belum tepat, diperbaiki lagi. Ya nggak? Ya. Nah, oke. Tadi kalian sudah belajar itu semua ya tentang perilaku di sekolah yang sesuai dengan nilai Pancasila. Apa tadi contohnya? Contohnya apa? Membantu. Di sekolah Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Terus Bantu apa Henry? bersihkan rumah. Kelas terus sekolah. Apa Henry? Yang di sekolah, lingkungan sekolah. Contohnya apa Henry? Belajar tanpa memilih teman. Belajar tanpa memilih teman. Apalagi? Mengerjakan ulangan dengan jujur. Apa? Mengerjakan ulangan dengan jujur. Lalu kalau yang di lingkungan rumah, Membantu membersihkan rumah. membantu membersihkan rumah. Diskusi dengan malam. Diskusi makan malam, menu makan malam. Rajin mengerjakan. Mengerjakan PR ya, rajin. Menemani adik bermain. Menemani adik bermain. Apa Henry? Di lingkungan rumah apa Henry yang belum? Kerja bakti, membersihkan jalan kompleks, Lingkungan rumah Henry. membantu membersihkan rumah. Bantu membersihkan rumah. Oke, sekarang kalau lingkungan masyarakat. Kerja bakti membersihkan jalan komplek. Apa? Kerja bakti membersihkan jalan komplek. Membersihkan jalan komplek lagi. Menengok tetangga yang sakit. Menengok tetangga yang sakit. Menggunakan hak pilih dan pemilu. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Berarti kalian sudah paham ya materi ini ya? Ya. Berarti besok kalau ulangan sudah siap ya? Ya. Yakin? Oke. Ya, minggu depan anak-anak, minggu depan kita akan latihan soal ya Ya. tentang ini, perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila ya. Ya. Tuh. Nah, jadi pesannya kalian belajar selalu di rumah ya. Lakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila.
Setuju kan anak? Setuju. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar mengerjakan soal latihan. Ya. Siap ya? Ya. Siap. Oke, strike. Hah? Itu yang dibahas soal latihan dan setelah itu Nah, setelah itu Pak Kali mau bertanya, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Tidak ada. Tidak ada. Ayolah. Tidak ada. Benar, nggak ada yang mau bertanya? Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa. Karena kita akan istirahat. Kita akan doa. sama. Siapa yang mau mimpin? Gantian dong temannya. Andri. Doa istirahat, siapa yang mau mimpin? Oke, Henry. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum istirahat bangkunya dirapikan kembali. Oke, ya bangkunya dirapikan kembali. Terima kasih anak-anak.